Kembali lagi bersama kita di acara di channel YouTube Tyrite Media. Seperti biasa, hari ini hari Minggu, kegiatan ya jalan-jalan pagi lah di Bandung itu, mau motoran lah kalau kata anak-anak mah, cari refreshing, menikmati udara pagi di kota Bandung. Hari ini kita bakal ngomongin karena banyak di media sosial yang nanya, kapan nih acara Tyrite tahun 2020 ada tuh, terus ya pokoknya nanyain tentang acara di tahun ini tuh kapan akan terselenggara tuh, banyak yang nanyain. Nah, sebagai bukan pengganti ya, sebagai mengobati rasa rindu mungkin, kita coba sedikit flashback seperti apa acaranya di tahun kemarin, terus konsep acaranya seperti apa. Nah, kita ngomongin ini udah ada 2 orang narasumber penggerak atau otak dari acara tahunan yang biasa terselenggara dari Tyrite, yaitu ada Satria. sebagai apa Satria di acara? Kalau anak-anak nyebut mah ketuplak. Kalau Lebaran ada ketuplak. Ketupat namanya. ya, benerin sendiri. Kalau ini sebagai apa? Saya sebagai Mang Hoki. apa ya, yang megang HT dengan Yang megang HT, bagian ngontrol. Ya. Jadi Owner Tyrite. ya, ini sebagai ownernya dan ini sebagai ketua pelaksana. Otaknya acara itu ada di 2 orang ini. Nah, langsung aja nih. Sejarahnya ini gathering tuh awal mulanya dari mana, kapan, dan konsepnya itu apa aja? Kalau sejarahnya sih sebenarnya latar belakangnya mah ya cuman simple aja lah, pengen ngumpulin teman-teman, jadi wadah lah awalnya mah, cuman itu doang sih. Cuman kalau kapannya, dimulai dari volume pertama tuh memang agak melenceng dari yang sekarang gitu ya. Iya. Ya namanya yang pertama lah itu mah, Baru belajar Nyawalan. lah. Yang pertama tuh kayak di klub gitulah, jadi kayak fokusnya ke musik gitu. Ke musik. Tapi tetap ada konsep ada modifikasi. anak Komunitas ya. komunitas lah di situ, fokusnya ke situ dulu ya. Anggap aja perkenalan lah ya. Perkenalan Tyrite Gathering di situ. Saya belum ada di situ. Mesti sibuk skripsi. Yang kedua udah mulai menemukan jati diri walaupun belum sempurna lah ya. Ya. Kita lantai ngumpulin ya berapa puluh ya, masih dikit lah ya. 30-an. Udah lewat 50. Oh, 50-an ya? 50 Ada motor 50. lah dari berbagai daerah gitu. Ya. Ngumpul di Talantai dengan dengan space adanya lah. Sebenarnya Biasanya cuma ada. tempat parkir. Iya, Kita tempat bikin parkir. jadi suatu acara karena bentuk kafenya tuh karena mirip Thailand. Jadi Ya, kita bikin di sana. suasananya suasana Thailand gitulah. Hmm. Makanya udahlah situ aja gitu untuk volume 2. Lanjut ke 3 udah mulai agak sedikit berbeda, punya sedikit konsep, Udah mulai rada serius. mulai rada serius. Karena yang dari Talatai kita di luar ekspektasi kita. Ya, karena antusiasnya Antusias. luar biasa lah dari teman-teman, dan teman-teman, bahkan teman-teman luar kota pun nagih tuh buat yang ketiga tuh, oh bikin lagi dong. Udahlah, realisasikan sama tim teman-teman, dapatlah volume 3, tempatnya di Feb Hotel 3-4 di situ lagi. Terus? Ya, yang terakhir yang kemarin. Iya. 2019 yang sangat di luar ekspektasi dan antusiasnya luar biasa dari teman-teman semua. Bikin terharu lah gitu, benar-benar terharu. Kalau Satria ini berarti mulai jadi ketuplak di tahun yang mana? Di acara gathering yang ketiga Ya, dari mulai. SOM. Jadi
karena di kedua itu kita nggak ada divisi sama Nggak ada sekali. divisi Ya, ya. itu mah Dia cuman otodidak, Otodidak. Otodidak udah asli. ini harusnya di sini ke sini, itu pun penentuannya di hari H. Karena di kedua itu kita niatnya sebenarnya kalau sekarang itu kayak coffee pagi gitu lah ya. Jadi datang pakai motor, ngumpul, terus pulang. Niat awal kita tuh kayak gitu. Tapi ternyata yang terjadi tuh di luar ekspektasi Kisan. Jadi yang datang parkiran banyak, pengunjung banyak, peserta banyak. Jadi ya gitulah kalang kabut pokoknya di kedua mah, karena belum tersusun. Jadi di ketiga karena belum mulai- kesusun mungkin ya. Ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, acara gathering ini awal mulanya tahun berapa tadi, Pak? 2000 berapa sih? 2016 ada 2016 ya? Lupa. 2016 ada gitu. Iya. 19, 18, 17, 16. Ya, Ya. berarti 2016 awal 19. mulanya. Tiap tahun tuh berarti teman-teman sendiri selalu belajar buat konsep kedepannya Ya. seperti apa, jadikan bahan evaluasi buat jadi lebih baik, pasti itu selalu ya, Selalu harus. Jadi- Karena antusiasnya tiap tahun tuh selalu makin kencang gitu. Ya, makin kencang lah teman-teman dari luaran. Kebanyakan dari luar nih yang Hmm. selalu nagih. Bikin. Jadi yang di tahun kemarin tuh acara seperti itu prosesnya itu nggak mudah berarti ya, pasti banyak rintangan seperti apa gitu. Jadi nggak tiba-tiba plak seperti itu, tapi ada proses sebelumnya yang ngebuat teman-teman semua Jadi belajar biar lebih acaranya tuh lebih matang, lebih enak lah pokoknya gitu, lebih baik dari acara di tahun sebelumnya. Nah, berikutnya konsep acara di tahun kemarin seperti apa? Konsep tahun kemarin tuh kan dari mulai ketiga ya kita punya tagline gitu, dari yang pertama mah ya Teres Gathering Party, Kedua sama. kedua Teres Gathering Volume 2. Nah, di yang ketiga kita udah mulai berani buat Tagline. bikin tagline. Ya. Gitu kan. Yang ketiga tuh kan tagline-nya show and meet. Kalau yang keempat kemarin Battle Day. Ya. Battle Day itu cuman apa ya, biar greget aja Greget gitu. aja. Bukan Battle Day dalam arti sesungguhnya gitu ya, battle kompetisi atau ngadu gitulah. Ngadu. Tapi Pertarungan. ya, cuman ini aja, cuman apa, biar greget aja. Biar greget aja. Jadi konsepnya tetap gathering, tapi yaitu dibedakannya dari tagline, dari subjudul acaranya tuh dibedain tiap Tetap tahun. gathering. Tetap gathering, tujuannya masih tetap sama, yaitu gathering. Cuman kita ada Yaitu gathering tuh ngumpulin teman-teman modifikator dari berbagai mana-mana kota lah. Udah, Jadi udah skalanya udah bisa dibilang nasional lah ya. Nah. Soalnya teman-teman dari mana-mana juga ada gitu ya, ikut Alhamdulillah. berpartisipasi dari luar pulau, dari luar luar pulau. pulau. bukan Pulau Jawa aja. ya, makanya bisa disebut skalanya udah nasional gitu. Walaupun nggak masih daerah tertentu gitu ya. Jadi gitu ya, gathering. Jadi namanya bukan di acara Tayar itu bukan kontes modifikasi ya. Nah, Bukan. Jadi gathering mempertemukan seluruh modifikator. Terus untuk pengunjungnya nih, tujuannya apa? Pengunjung yang datang ke acara Iya, gitu. pengunjung yang datang. Ya kalau niat kita tuh pingin bikin pengunjung itu kan kita tuh menarik tiket. Ya, Kalau yang pengunjung tiket dapat yang dia dapatkan itu pingin dapat venue atau rasa atmosfer yang sama persis sama kayak di sana. Nanti kita bahas tentang kita kenapa memilih motor, itu termasuk dalam sub kenapa kita nyaring motor. Balik lagi ke situ karena pingin bikin pengunjung datang itu ngerasa Thailand banget Iya. gitu, pengen kayak gitu rasanya. jadi pengunjung juga teredukasi mungkin ya, Nah, dengan ya. ngelihat motor-motor yang ditampilin di acara ya Pak. Nah, secara tidak langsung Secara tidak langsung. ngasih edukasi. Contoh lah. Ya, Contoh, ngasih contoh ya, termasuk teman-teman juga mungkin ngelihat yang dari luar kota ya ngerasa oh kayak gini, jadi lebih tahu lah Ya. pada intinya gitu. Saling, ya namanya juga gatheringnya bisa saling ngasih tahu seperti apa modifikasi yang lagi hype, konsep Thailand style yang lagi apa ya, lagi musimnya seperti apa kan. Yang kita tahu Thailand style tuh perkembangan modifikasinya terus berkembang ya, Ya, terus berkembang seperti apa gitu. selalu aja ada yang Selalu aja edukasi
selalu aja ada yang baru lah. Dan selalu kita tekenin dari awal juga kalau acara gathering itu bukan kontes, Bukan kontes. ajang kompetisi atau apalah, selalu kita tekenin ini mah ajang silaturahmi aja gitu, tahunan lah, terus tahun sekali gitu. Jadi yang seperti pernah Pak Oki bilang tuh, kalau mau nyari menang jangan datang ke acara gathering ya. Pernah saya bilang gitu, kalau mau nyari menang jangan kesini. Ya. Itu aja. Dan sampai terakhir kemarin pun Guys, musik. Maaf Aduh, berisik. sampai di volume yang kemarin pun memang udah apa ya, bahasa Sundanya mah udah nerap lah, Ya. udah Teraplikasikan ya sama teman-teman yang apalagi yang dari pertama udah pernah datang ke acara kita pasti tahu gitu. Kalau ini mah kita kesini mah cuma buat kumpul doang gitu, nggak pengen menang lah gitu, nggak pengen dapat base ini, pengen dapat base ini gitu. Ya, Itu mah mungkin dapat penghargaan mah itu bonus. itu mah bonus lah, yang penting Bonus, mah guys. main ke Bandung ngumpul ketemu Ngumpul. teman-teman gitu kan, jarang-jarang kan. Ngumpul Ada yang- semua ya. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jogja gitu kan. Jadi niatnya kita tuh misalkan bawa motor si A, dia bikin, terus kita ngelihat, oh ternyata bikin nyokin itu gini caranya, jahitannya atau ownernya gimana. Nah, niat kita tuh itu sama ngasih tempat aja sih buat ajang mereka nunjukin hasil karya mereka, niatnya itu. Makanya di acara juga itu ada sharing season ya. Ya, baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin ada. Udah. Nah, jadi seperti itu guys. Tema dan judul acaranya itu kenapa tadi sudah dijawab. Jadi kita tekankan sekali lagi, acara gathering itu bukan sama sekali acara kontes. Ya, jadi ya acara silaturahmi buat ngumpulin teman-teman modifikator yang berkonsep Thailand style di bisa dibilang di seluruh Indonesia, karena alhamdulillahnya sudah bertaraf nasional ya Pak. Ya, seperti Kan kemarin pun sebenarnya hampir aja orang yang dari Padang tuh, Sumatera Barat hampir mau ke Bandung, cuman karena satu dan lain hal mungkin jadi ya yang paling jauh ya masih tetap dari Lampung. Tapi dari Padang kalau nggak salah datang tapi orangnya aja. Iya, nggak bawa Orangnya motor. aja datang nggak bawa motor. Nah, terus yang namanya acara pasti kan butuhlah sponsorship gitu, dukungan dari beberapa pihak biar acaranya bisa terselenggara dengan baik gitu. Nah, dari tahap sponsorship itu gimana sih tahapannya gitu? Prosesnya seperti apa? Kalau untuk sponsorship dari awal bikin gathering tuh sebenarnya gitu, kita belum pernah sampai ngajuin gitu, ngajuin ke misalkan ke perusahaan apa buat apply ini kita punya acara nih, kita minta dana gitu atau kita sponsor buat ini acara kita gitu. Sampai ke yang terakhir kemarin kita belum pernah melakukan itu gitu. Belum ada sponsor. Jadi belum pernah pengajuan gitu, belum pernah. Belum pernah ngajuin, jadi alhamdulillah masih dari teman-teman aja gitu. Kita cuman open sponsor nih sama support, sok yang mau kontak kita, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Mau support silahkan gitu. Mau hanya support saja gitu, jadi bantu buat nge-publish acara kita, cuma gitu aja sih, simpel itu gitu. Nggak sampai kita kita dana gitu atau apa, alhamdulillahnya gitu. Bukan sombong, tapi ya emang dari awal emang kayak gitu gitu. Dari awal ya mungkin kalau memang skalanya makin besar lagi ya mungkin kita bakal ada sponsor. kita bakal minta Sponsor. Tapi makanya beberapa pihak berani sponsorin pun karena ngelihat progres acara dari tahun ke tahunnya, makanya mungkin mereka berani mungkinnya buat ikut support di acara. Alhamdulillah seperti itu. Nah, berikutnya dari motor yang ditampil ini kan ada, seperti yang kita tahu, ada penyeleksian motor. Nah, penyeleksian dari teman-teman sendiri itu seperti apa sih yang bisa membuat motor itu di-approve? Kalau yang kedua kita belum ya? Kedua, Talatai belum. Talatai itu kita hampir semua kita approve.
mulai di ketiga di show and meet kita mulai saling. Jadi mereka mesti ngirim dulu foto motor mereka, nanti kita lihat. Nanti kita rembukan sama tim. Misalkan ternyata tim approve ya approve. Nanti dia tinggal transfer atau ngisi dan lain-lain lah pokoknya mah. Kalau yang udah pernah daftar pasti tahu prosesnya kayak gimana yang udah pernah daftar. Kayak gitu sih. Yang kenapa kita saring juga yang tadi saya omongin di awal. Kenapa kita saring itu biar atmosfernya terasa seperti di sana. Betul. Jadi sama gitu karena kayak kita kalau misalkan yang udah pernah datang pasti tahu atau pernah ngeliat di video kenapa kita motor itu nggak nyampe mepet, nggak stang sama stang ketemu gitu, karena pingin nunjukin detail dari satu motor itu gitu. Jadi bisa kasarnya orang lihat nih punya motor misalkan PCX atau NMAX, ada datang di acara kita ngeliat NMAX ini ternyata bagus nih diginiin, oh ternyata NMAX misalkan bagus pakai warna ini. Nah jadi dia tuh bisa ngeliat secara detail gitu dari hasil karya seseorang. Jadi itu sih bisa disebut salah satu cara untuk mengapresiasi modifikator juga ya. Jadi biar kelihatan dari detail modifikasinya dari A sampai Z tuh biar kelihatan sama yang datang sama pengunjung yang datang gitu. Terus ya biar itu sih biar lebih mengedukasi sih biar kayak detailnya tuh kelihatan. Ya apalagi kan bisa sampai ngolong-ngolong gitu kan. Ya ada kan yang sampai detail ke kolong-kolong gitu kan, baut-baut yang paling bawah. Ada yang sampai kayak gitu. Bahkan tahun kemarin juga kita sampai buat ngemanjain teman-teman yang ikut majangin motornya, kita sampai sediain karpet merah untuk tahun terakhir ini. Ini kan kita juga menghargai nih bahwa motor teman-teman tuh udah bikin susah payah gitu, ngabisin waktu, ngabisin uang udah jelas. Kita kasih tempat buat diapresiasi gitu. Kayak gitu aja sih. Sudah disediakan karpet merah seperti ya mungkin itu seperti kayaknya undangan. Kalau di Indonesia ya kan kita juga tetap mengacunya ke Thailand. Thailand mah kan udah biasa lah. Mungkin kalau di Indonesia sesuatu hal bisa jadi itu yang jarang dan jarang yang, terjadi ya. Ya nggak tahu ya kalau yang pertama mah. Mungkin kalau di sekelas meetup gini mah ya mungkin kita yang pertama gitu buat nyediain karpet merah buat teman-teman yang nge-display motor gitu. Jadi biar teman-teman yang datang juga nggak usah, biasanya kan suka ada yang bawa karpetnya sendiri. Jadi sudah kita sediakan gitu. Jadi biar semua sama rata. Nah, balik lagi kan ke sana kan, di sana juga kan nggak ada yang pasang sejadah. Tapi kalau yang bukan sejadah, karpet. Kalau di sana ada, tapi karpet merah. Ya karpet merah. Bukan masing-masing. Bukan spanduk. Ya. Tapi karpet merah dia bawa sendiri gitu. Sampai kamu mobil-mobilnya pun bawa karpet merah. Kebayang mobil segede apa? Dikasih karpet merah kalau di sana. Ya, jadi karpet merah tuh kalau di acara emang menunjukkan sebuah prestis yang tinggi ya, kayak di acara-acara seperti penghargaan itu kan pasti karpet merah, kan red carpet, motor di karpetan warna merah lagi. Nah berikutnya nih ngomongin karpet. Ada berapa base yang diberikan kepada para peserta? Kan ada banyak tuh. Apresiasi gitu bonusnya ada berapa? Aduh, tepatnya berapa tuh lupa, nanti mungkin sama editor dimunculin. Berapa? Kalau nggak salah hampir 13 sih. 13 atau 12 lah. Lebih ya? Pokoknya tepatnya nanti bakal ada di editor yang edit pokoknya. Itu tepatnya berapa? Beberapa deh yang seingatnya gitu, yang bisa dibilang paling sulit tuh apa, yang pokoknya kategori apa? Yang paling spesial tuh kita ngasih The King. Itu paling spesial. Sebenarnya The King di situ bukan raja dari semua motor, cuman raja di acara kita. Bukan di seluruh Indonesia dia rajanya, enggak. Cuma di acara kita dia The King-nya gitu. The King itu keluar mulai dari Talatai. Ya, Talatai atau iya Talatai. Kan walaupun cuman base-nya cuma dikit tuh. Ya, Talatai cuma dikit, cuma beberapa days mungkin nanti ada dijabarin base Talatai, Show and Meet sampai Battle Day. Mulai Talatai ada The King, terus Show and Meet ada The King juga. The King mah udah pasti ada terus. Ada pasti. Yang kategori paling banyak itu di Battle Day. Salah satunya ada base Yamaha, base Honda, base Suzuki ya. Terus sampai base OM juga kita ada di situ, Two Stroke dan lain-lain. Jadi dibuatnya emang lebih mendetail ya.
lebih detail. lebih Jadi lebih banyak lagi penghargaan buat teman-teman yang ikut gitu. Ya kesana jadi dia bukan ngadu sih, bukan kontes juga. Jadi kasarnya mah dia buat menjadi dapatkan apresiasi itu semakin subnya semakin kecil. Ya kasarnya dia motor dia Suzuki, yang Suzuki cuma 4 orang, 5 orang gitu kan. Itu sih. Nah, dari pemilihan dari banyak pilihan base itu apa yang teman-teman kasih buat si yang dapat the best ini? Apa sih plakat ya? Plakat tuh pasti mulai dari talat kita udah ngasih plakat. Ya. Bentuk plakatnya tiap tahun berubah-ubah. Terus ada yang cepet kita ngasih ke hadiah, ada yang plakatnya aja. Soalnya jangan mandang dari hadiah, jangan mandang dari plakatnya. Itu mah cuma sebagai pajangan nanti sampai ke rumah gitu. Kalau motor ini tuh pernah gitu dapat itu gitu, tapi nggak berhasil apa-apa juga. Nah, di IMI kita nggak ada, atau di mana-mana kita juga nggak ada sih. Cuma bonus. Yang paling menarik adalah menurut saya dari the best, the people choice. Kenapa milih the best? Ada the best kategori itu gitu. Karena apa ya? Kita juga pengen ngelibatin teman-teman yang datang buat Pengunjung yang datang gitu buat kan dari kita kan ada penjualan tiket tuh, di situ ada beberapa bagian lah ya, beberapa piece bagi gitu. 3 lah. Mungkin nanti ditunjukkan Ya nanti ada lah fotonya gitu. gitu. Yang udah sering datang ke acara kita pasti tahu lah. Sudah tahu lah. Ada buat door prize, ada buat pilihan buat milih salah satu motor gitu. Jadi itu mah real pilihan teman-teman yang pengunjung yang datang gitu. Justru hadiahnya mah ada di door prize ya. Iya. Hadiahnya gitu. Hadiahnya malah buat pengunjung yang datang, bukan buat modifikator. Jadi itu ya karena People tujuannya choice tuh ya benar buat pengunjung yang menilai. Jadi kata pengunjung motor mana sih yang di menurut mereka tuh paling oke lah, paling favorit, atau bukan paling oke sih, paling favorit menurut mereka gitu. Nah di sana pertama gitu kita tuh di Tanata ya, yang dilem ditaruh di batok. Nah itu karena di situ masih otodidak, jadi masih benar-benar kacau lah. Udah dimulai design meet sama Battle Day itu kita udah mulai tersusun, taruh di depan buat ngasih people choice-nya. Kita juga sebenarnya ngelihatnya di sana sempat ada, tapi nggak tahu, saya lupa nama eventnya apa. Di sana juga sempat ada sih kayak gitu buat ngasih people choice. Jadi secara nggak langsung juga melibatkan para pengunjung ya. Biar yang datang juga nggak sekedar melihat dan belajar gitu, tapi mereka punya pilihan yang menurut mereka motornya memang seret dengan apa yang mereka lihat ya. Aduhai. Berikutnya tadi kan udah masalah the best. Terus tujuannya apa? Tujuan dari acara ini tuh apa sih sebenarnya, yang lebih detailnya gitu? Simpel sih, tujuannya cuma buat silaturahmi aja, bikin wadah gitu. Bikin wadah, ngumpulin teman-teman dari manapun gitu buat ngasih unjuk nih hasil modifikasi kita nih, yang dari daerah gitu kan, bawa motornya tampilin di situ, terus ketemu teman-teman yang lain, sharing, ngobrol gitu kan. Dan alhamdulillahnya sampai di acara yang keempat kemarin semua ngebaur gitu. Sampai kita kan tahun kemarin sebenarnya kewalahan dari segi tempat gitu, ternyata masih belum nampung, walaupun kita tempatnya gedein gitu kan. Dari yang ketiga kan cuma di situ doang, kita setengahnya. Sekarang full dalamnya motor semua, sampai merchandise keluar ke jalan tuh, sampai kita mohon ke pihak tempatnya buat tolong dong, ini kita minta space lagi, dibolehin. Dan tetap aja itu nggak nampung, masih kita ngerasanya aduh kita masih belum ngasih sesuatu yang yang baik nih, yang terbaik buat pengunjung atau teman-teman yang lain gitu. Ya itu jadi bahan evaluasi juga gitu buat next, biar lebih banyak lagi. Nah kan tadi kan bilangnya dari berbagai daerah nih, yang paling jauh tuh dari mana sih? Siapa gitu yang paling jauh? Kalau motor mah Lampung sama Jogja. Kalau motor ya Lampung. Kalau orang dari yang ketiga mah lebih keren lagi, dari yang dari Lampung tuh dipakai motornya. Sambil touring nggak ada dia? Sambil touring ya. Lanjut langsung Bromo nggak salah? Subromo tuh, Irwan. Irwan. Nggak.
One shop di Lampung. One shop. One shop. pakai Vario Pakai ALS. Vario walaupun datangnya telat ya. Cuci motor Terakhir. dulu. Tapi tetap kita kasih space karena itu udah pasti Udah pasti datang karena dia udah konfirmasi. Kita nggak pernah Tidak pernah menyulitkan gitu. Ya, menghargain lah. Hargain dia sudah jauh-jauh ya datang. Di tahun berikutnya juga masih tetap datang ya. Masih yang dari tetap Lampung datang. itu. Cuman bawa yang lebih wah lagi. Lebih wah. Iya, kalau lagi. itu di story. Di storing di Storing. bawah. Kalau nggak salah 3 motor. 3 motor. Iya motor ya. Betul. Juga ngelihat di vlognya prosesnya Bikin motor. bikin motor terus perjalanan ke Bandungnya seperti apa tuh ada di vlognya Reja. Reza. Reja. Iya Info Reza motovlog. Nuvo Motovlog. Nah, ada di situ prosesnya. Ya saya sendiri nonton gitu kan, wah seniat ini gitu. Ini Keren. yang bikin makin terharu tuh itu. Sampai gini gitu. Sampai ada yang beberapa yang bikinnya kalau kalian share misalnya di YouTube Tyrant Gathering yang keluar tuh bukan tentang acaranya doang tapi proses dari teman-temannya Yang waktu prepare. yang prepare bikin motornya seperti apa tuh ada gitu. Saya lihat pun wah gila seniat ini gitu sampai dibikin gitu videonya. Itu sih yang ini ya yang cukup wah gitu. Terharu kadang sih lihat. Wah. Seantusias ini gitu. Antusias ini segila inilah lihat teman-teman dari luar gitu, nyiapin motor demi main ke Bandung gitu kan. Keren lah mana teman-teman. Nih berikutnya kan pasti di apapun apa acaranya ataupun prosesnya ya pokoknya segalanya lah, pasti selalu ada hambatan. Biasanya hambatan apa yang terjadi gitu? Yang terjadi yang biasa ditemukan gitu. Kan kita tidak mempungkiri di acara ini tuh banyak kepala gitu. Ya. Biasanya hambatannya apa gitu? Gimana Pak? Hambatan sih sebenarnya kalau dari kedua sih ya kita flashback mulai dari perizinan. Perizinan. Di kedua karena kita tuh emang nggak bikin izin, Ya. salahnya kita karena ekspektasi kita tuh nggak sampai kayak gitu ternyata kayak gitu tuh ternyata bikin macet karena ada Mengundang beberapa keramaian, mobil lah. sampai datang polisi gitu deh. Yang kedua akhirnya kita urusin perizinan dan lain-lain. Udah di ketiga kita akhirnya belajar dari yang kedua kalau sebenarnya itu tuh salah gitu, kita nggak bikin izin. Akhirnya di ketiga dan keempat kita bikin izin ke polisi, akhirnya aman. Ya udah berjalannya. Cuman kalau nggak salah di ketiga itu kita dibatas waktunya, cuman sampai jam berapa? Jam 7 jam 8 ya? Saya lupa tepatnya jam berapa. Pokoknya cuma sampai jam segitu. Kalau dari perizinan sih itu hambatannya. Ada hambatan guys tadi silau panas nyorot gitu jadi takutnya hitam udah hitam. Takutnya kulitnya nggak oke. Ngap kalau kata Bahasa Sunda jadi kerang-kerung gitu karena silau. Kita lanjut ya. Pertanyaannya hambatan apa yang terjadi dalam proses ya semua acara, terutama acara kemarin. Hambatan. Apa Sat? Hambatan Sat? Acara kemarin hambatannya cuman ini sih apa yang loading in sama loading out. Ya. Sama waktu loading in sama loading innya, jadi ada yang ngaret, ada yang gimana, yang penyelamat yang kita harapkan buat nanti kalau tahun depan kita buat, mudah-mudahan buat yang peserta yang datang itu lebih on time. Kenapa kita minta on time tuh biar nanti pengunjung yang datang itu bisa tepat waktu. Karena misalkan kita gerbang kita buka pukul sekian, jadi pinginnya tuh motor udah siap. Mungkin kedepannya kita bakal ngasih sanksi lebih keras buat pada orang-orang modifikator, karena kita tuh sebenarnya nggak enaknya sama pengunjung kayak kemarin di Pascal aja kalau nggak salah di gerbang itu dibuka jam 12 ya? Jam 12. Jam 12 itu gerbang kita buka tapi masih ada beberapa motor yang belum datang. Kita tuh sebenarnya nggak enak sama pengunjung, jadi tiba-tiba mereka lagi lihat tiba-tiba ada yang datang motor terus keset kan jadi gimana gitu kesannya. Ya itu sih hambatan yang paling ini mah loading in sama loading out. Kalau dari Mr. Oki gimana Mr. Oki? Kalau tahun kemarin atau tahun berapa ya? Tahun kemarin yang kemarin ada aja yang masih fresh. Yang ada Tai Chi itu. Gimana sih? Tahun kemarin ya? Nah, ya Setiap tahun ada. itu mah. Ya kan sebelum mulai itu suka ada kan pernah ada. Jadi, Tahun kemarin juga ada kayaknya yang pihak ya itu mah lah kurang koordinasi aja lah. Ada jadi yang udah datang malah
kok ada yang Ada. lansia ya. Woi. Ya itu aja sih paling. Itu aja hambatan ya. Hambatan minor lah. Nah, ini. Ya, namanya juga bikin apa ya, bikin sesuatu pasti nggak mungkin langsung berjalan dengan baik, pasti selalu ada kendala-kendala hambatan yang terjadi dalam satu acara itu. Ya itu mah bagian dari bumbu proses acara sih, jadi untungnya bisa diatasi dengan baik Ya, oleh harus bisa teman-teman ya. Justru di situ menguji keterampilan berpikir otak teh kepake teh begitu ada hambatan. Otodidak. Tring. Nih berikutnya di acara tuh ada berapa divisi? Sama misalnya nih yang menarik tiap kayak Satria kan ketua, Pak Oki bagian kontrol. Yang unik dari tiap divisinya apa yang Pak Oki alamin sama Satria? apa ya? Yang unik, mungkin yang unik sih sebenarnya cuman bagian apa ya? Gak ada yang unik sih, yang spesial tuh kalau nggak salah paling yang ketemu orang-orang spesial dan aneh itu paling bagian divisi tiketing. Saya. Yang di bagian paling depan. Karena saya dan Pak Oki itu ngidar muter, jadi kita nggak tahu hal yang unik terjadi setiap divisi apa. Karena kita tuh pasti ngontrol misalkan divisi A, divisi keamanan gimana nih, kita lihat apakah ada orang yang kurang di sana atau gimana, pasti kita kontrol lewat HT. Terus kayak register mungkin itu sebelum acara aja dia kerjanya, kalau udah di acara dia ngebantuin divisi lain. Sekalian disebutin aja kali. Sebutin aja satu-satu. Ada logistik itu yang angkut. angkut barang-barang keperluan anak-anak, makanan anak-anak, pokoknya semua berhubungan dengan logistik lah. Ya. Ya mulai dari piala, trofi dan lain-lain lah. Sama ada divisi merchandise itu yang sistem, karena kita setiap acara pasti ngeluarin kaos spesial. Ya. Cuman ada di acara itu, di acara di hari H aja. Terus ada tiketing yang tadi saya sebutin, yang mungkin itu yang ketemu sama orang-orang unik, yang terus sama ada divisi tata letak. Jadi tata letak denah, motor masuk, dia motor masih di mana, terus tata letak itu yang nentuin ya merchandise di mana, itu semua dia yang nentuin tata letak dan lain-lainnya sih. Itu sekalian divisi mah. Kalau hal beliau keamanan udah tadi yang Ya. pertama. Apa tuh? Dari yang unik gitu yang dialami selama kemarin ini, bagian divisi Pak Oki. Apa ya, saya udah nggak Sama gitu ya, jadi nggak beda jauh sama Satria berarti ya, ngontrol semua kaki, semua divisi gitu. Ke satu divisi ya, mungkin yang mengalami unik ya mereka-mereka yang ada di situ, maksudnya divisi itu sendiri, karena SOP-nya mereka yang tahu. Kalau kita kan nggak mungkin kita dikamanin terus manteng ya, berarti kan nanti yang lainnya jadi keteteran. Ya kita pasti mutar buat ngecek. Kalau momen yang unik, yang berkesan, ya itu mah ada aja. Kayak kemarin tahun lalu kan ada kebetulan yang ketiga ada Moge yang lagi hits tuh bisa datang ke Bandung Tahun 2018 berkat Gary tuh. Makasih buat Gary ya. bisa ngedatangin siapa? Cibung Kan CBR 1000 SP salah ya? satu ya waktu itu mah lagi naik diperbincangkan lah, lagi hits-hitsnya, bisa dibawa ke Bandung, display di sana. Kalau tahun kemarin ya motor bikinan kita anak-anak sendiri gitu yang jadi pusat perhatian. Itu aja sih momennya yang ya hampir semua orang pas motor itu dinyalain, hampir semua orang videoin kan, wah merinding lah. Itu momen yang selalu ditunggu. Malah itu dari yang kedua tuh momen player ke player itu sih sebenarnya. Cuman kemarin yang ketiga keempat berhubung sebelahnya hotel Ya, tempat jadi istirahat. agak enak juga, padahal itu tuh momen yang paling ditunggu gitu. Padahal itu tuh spontan kalau nggak salah di Spontan kedua. semua. Karena pas mau bubar udah beres acara, terus pada manasin motor, daripada ngebelayar di kedua, sampai terus yang ketiga keempat. Di keempat pecahnya ya sama Sonic itu, Sonic buatan anak-anak. Terus ada nanti yang ngebangun mesinnya, rakit siapa, yang ininya siapa, mungkin ada jual di bawah gitu. Atau gimana? Nanti lah dimasukin lah videonya ya. lah, itu ada lah. Jadi Ujungnya ada player mah. Ada itu loh. Jadi dari berbagai banyak divisi ya punya keunikan tersendiri gitu ya, termasuk
Saya pribadi pada waktu itu di bagian tiketing, bagian bisa dibilang paling terdepan dengan pengunjung, Garda terdepan. garda terdepan gitu. Ya adalah yang unik kayak kita kan beli tiket tuh dikasih Merchandise. souvenir lah, merchandise dari khusus acara itu yang nggak diperjualbelikan secara bebas. Nah kadang stok yang ada tuh kurang gitu, saking antusiasnya pengunjung gitu. Ya kadang suka tuh mana katanya dikasih gantungan kunci atau dikasih stiker apa gitu, tapi ya mau gimana lagi dah, emang sudah habis gitu untuk beberapa Ya terbatas lah. terbatas Emang gitu, jadi kita nyetok situ emang dibatas gitu, jadi nggak semua selalu orang dapat. Jadi ya kalau pingin dapat itu ya datangnya lebih awal, atau beli dulu kalian pulang sorenya baru datang, bisa lah ngakalinnya gitu. Itu mah kayak beli Presale. kayak beli tiket bioskop gitu kan. Jangan datang dulu, zaman dulu waktu belum ada di Gojek kan gitu, misalkan mau nonton sore, paginya kita pergi dulu, nanti sorenya baru datang sama pacar gitu kan. Zaman dulu gitu belum ada Gojek. Kalau sekarang enak tinggal pakai. Kalau sekarang udah ada Tix ID, gampang. Jadi gitu guys. Jadi bukan nggak ngasih gitu teh, tapi emang kalian datangnya terlalu sore. Ya. Jadi kabeakan alias kehabisan. Stoknya mah banyak sebenarnya, sekeresek di kalian mau tahu mah, tapi dah antusias pengunjungnya alhamdulillah. Saya yang di tiketing bersama ada satu lagi Nopal, bersyukur gitu. Wah, Pal, beak ya si merchandise teh, si gantungan kunci ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang pada waktu itu. Ya, berikutnya Ya, itu nih. juga jadi evaluasi sih. Jadi buat kedepannya kita harus lebih banyak lagi Pasti. stoknya. Itu juga sudah sebetulnya sudah bagian Iya. evaluasi, tapi dah emang alhamdulillahnya itu. Itu udah nambah Itu dari yang sudah ditambah dari yang Tiap sebelumnya. tahun kita Ya. pasti naik Nambah buat ini. maksudnya tiket, misalkan tiketnya tuh tiap tahun pasti kita misalkan gelang berapa ratus pasti tiap tahun tuh naik. Nggak mungkin tahun pertama 100 terus 100 enggak, kita pasti terus naik karena ngelihat dari antusiasnya pengunjung juga. Karena dari dua orang ini selalu kayak nanya di tiap divisi yang kurang gitu ya. Itu mah kalau saya pribadi ada yang disampaikan kepada dua orang ini, apa yang kurang, apa yang harus ditambah gitu. Kayak gitu guys. Jadi divisi tiket pribadi mantap pokoknya mah. Berikutnya nih yang paling ditunggu-tunggu ini mah, next acara gimana? Gimana ya? Ini mah udah pertanyaannya Yang paling banyak ditanyakan kan paling ini. banyak ditanyakan. Sebenarnya kalau bosen gitu ditanyain, tapi Harus gimana dijawab. ya, harus dijawab gitu. Pastiannya mah sebenarnya malah ya acaranya teh udah dari siapin. Dari awal tahun. Dari setelah itu pun langsung volume 5 oke. Udah nyiapin, udah sharing, udah ngerembuk, udah ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Bahkan sampai si judul acaranya pun udah dapat namanya gitu apa. Terus tempat juga kita udah hampir ada beberapa tempat. Ya, udah beberapa Tinggal ada survei beberapa opsi. di bulan Januari kalau nggak salah kita udah mulai Ya. survei, ngeliat tempat cocok di mana. Januari itu kita udah nentuin, dan ternyata karena Kondisinya ada pandemi ini, kita tuh sebenarnya di sini pingin ngadain di tahun 2020. Cuman gimana ya? Kalau pemerintah sih, kalau kata-kata pemerintah nggak mau bikin klaster baru ya. dalam penyebaran COVID-19 sekarang. Karena kita contoh acara paling gede aja sedunia, MotoGP aja. Sampai detik dia aja baru mulai dari video ini dibuat ya, baru 2 kali seri. Dua seri. Dua-duanya tuh di Spanyol, di Jerez, tanpa penonton, terus mekanik, pembalapnya tuh nggak boleh keluar jadi cuma dari sirkuit hotel nggak boleh keluar dari 2 tempat itu. Kalau bisa sampai keluar 2 tempat itu sampai disanksi, nanti pembalapnya dapat kena time atau gimana, sampai sedetail itu gitu secara acara gede gitu. Nah sedangkan kita staffnya kecil, takutnya malah jadi semakin menyebar. Nah lebih baik kita tidak adakan, Depending lah. depending. Pending sampai batas waktu yang belum ditentukan. ditentukan. Jadi kalau nanya kapan ya itu batas waktunya kita juga nggak tahu sampai kapan Ya, gitu. Oke jadi- nggak tahu, Satria nggak tahu. Cuman bisa jawab ya nggak tahu, Secepatnya, lihat gitu. secepatnya lihat kondisi berarti Lihat ya. kondisi berarti kalau memang
memungkinkan ya digas aja. Cuman ya lihat kayak gini mah kayaknya ini bakal berlangsung cukup lama sampai akhir tahun juga kayaknya. Ya nggak tahu Ya, ya. semoga aja besok udahan tiba-tiba Soalnya- ada vaksinnya gitu, tring. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan memang boleh juga gimana ya? Kalau boleh pun Halus protokol berarti kayaknya. ya kalau boleh pun kayaknya ya harus prosedurnya harus makin kompleks lagi, Tapi tetap makan mengundang ditambah. keramaian Heeh, sih. Jadi itu yang susah juga takut bikin susahnya. klaster baru, bahaya. Soalnya kan memang mengundang banyak orang gitu. Ngumpul kan kita Dari judulnya aja ngumpul. udah dari gathering ya kan, Iya. berarti katanya ngumpul-ngumpul bareng Iya. gitu kan sama orang-orang. Nanti kita ganti judul atuh. Ya jadi kemungkinan mah ya nggak tahu gitu. Iya. Ya Ya, mungkin nanti depending lah. di-update mungkin kalau misalnya Ya, ada rasa pasti. untuk mengobati ya kayak kita Kita cari alternatif lain meren ya. alternatif lain. Jadi tanpa ketemu tapi masih ada rasa gimananya gitu ya. Mungkin nanti bakal di-update di IG Tyrant atau di Tyrant Garis atau di mana. Udah sih. Itu mungkin Udah, buat itu acara aja. tahun depan. Ada yang mau ditambahin lagi nggak dari struktur acara gitu, apa yang lain yang tidak saya tanyakan mungkin? Yang Apa? pasti sih kita tuh tiap tahun masih berubah. Tapi nggak mungkin disebutin di sini. Eta Pokoknya mah tiap tahun pasti berubah aja. Beda. Nggak sama dengan tahun kemarin. selalu ada pembaharuan biar lebih fresh, lebih ya pokoknya segala baru lah, segala new, Lebih detail. lebih detail Ya, lagi. pengen lebih berkembang aja dari tiap tahun gitu kan. Soalnya kan kita kan pasti evaluasi nih kurangnya di mana, apa yang kurang, dan sekarang mungkin yang kelihatan jelas yang kurangnya apa, kurang gede tempatnya, itu aja. Nih pertanyaan terakhir pamungkas harus dijawab ya. Puas nggak sama acara yang udah dibuat? Sok jawab. Yang mana yang mau jawab? Dulu coba silahkan. Puas sih. Ya Puas. puas tapi masih belum puas gitu. Jadi gimana? Masih belum puas tuh karena ya tempatnya kayaknya kurang nampung gitu. Berarti nggak puasnya dalam artian beda gitu ya? Ya kalau secara acara itu doang sampai hari itu puas. Puas. Tapi kalau misalkan buat next Pengen kayaknya lagi nambah. itulah gitu. greget lah, greget masih greget gitu. Masih ada yang bisa dieksplor lagi gitu dari acara itu. Gitu sih. Nah, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya puas banget sampai terharu lah ngelihat antusias. Ya kesannya gini lah, orang dari rumah niat pergi sampai ke tempat ngelewatin berapa rintangan buat dia sampai di tempat itu, terus dia datang ngeluarin uang buat bayar tiket buat ngelihat, udah apresiasinya udah sih, oh udah. Berarti kalau dari segi acara puas, tapi kalau dari segi konsep atau yang lain tuh mungkin nggak akan pernah ngerasa puas karena Ya. biar terus continue ya. Kalau Ya. kalau semua halnya sudah puas, tidak akan berkelanjutan guys. Jadi tidak akan tiap tahun Ada volume rutin. nambah lagi. Makanya terus ada tuh karena kita masih merasa belum puas dengan apa yang udah konsep yang udah didapat, biar bisa nambah lagi, lebih bagus lagi. Soalnya ini juga kayak ngerasa punya utang nih. Jadi Hmm. ke teman-teman udah nanyain Pol 5, "Bang, jadi nggak Bang?" Ya, gimana ya Bang, kondisinya kalau misalkan Nggak ada pandemi. nggak ada pandemi mah dari kemarin juga udah jadi acaranya. Niatnya tuh kita beres lebaran kemarin Ya. tuh bikin acara beres lebaran banget, soalnya di bulan Februari itu udah mulai dikonsep, udah mulai ngeliat-liat pokoknya kemana-mana. Terus judul acara tadi udah disebutin udah mau keluar, udah lebaran apa lu bakal bikin acara, di bulan Maret ada pandemi ini, ya udah kita pending. ending. Dan kebetulan CEO-nya baru nikah kemarin. Jadi kalau nanya kapan-kapan tuh sebenarnya sudah ada rencananya tuh, sudah dikasih bocoran sesudah lebaran. Tetapi dengan adanya si Covid ini ngebuat semuanya jadi diundur ya. Jangankan acara ini gitu, untuk acara yang lebih skalanya lebih besar pun diundur gitu sampai waktu yang belum ditentukan. Ya semoga aja acara kok pandemi ini segera berakhir biar kita kembali lagi ngumpul, biar ya pokoknya biar ketemu lagi lah. Kangen sih, asli kangen ngumpulin Saya teman-teman. juga dan mau di rumah terus ngulang aja di rumah. Ya mungkin segitu aja kali ya, segitu aja.
Ini kita di tempat kopi, namanya apa ya? Nanti aja ada di keluar ya di layar Pak. Bawah namanya apa saya lupa. Ini teh di jalan Dago ya, kalau mau ke Lembang lewat Dago pasti lewat tempat ini. Kalau kata orang sih Dago Bengkok. Dago Bengkok. Kalau kenapa namanya Bengkok karena keperingkelan jalannya tah. Bengkok. Bengkok tuh naon atuh Bengkok tuh? Bengkok. Patah. Iya, Iya Bengkok lah pokoknya. Segitu aja dari kita yang udah bahas flashback acara dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa di order Tyrite Mesh nih, pada pakai, saya pakai, ini pakai nih, warna hijau, ini warna putih, limited, pokoknya limited. Tiap artikel yang dikeluarin itu limited, jangan lupa di order. Tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, mandi. Mandi mah ya. Mandi habis dari luar itu jangan terlalu sering keluar lah kalau tidak penting-penting amat. Sebenarnya ini juga penting sih karena ya refreshing lah. Nggak tiap hari keluar. Mungkin udah segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Nyalain juga loncengnya ya. Dadah.